Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, balik lagi dengan saya Kowi. Selamat datang di channel Ngomongin Tugas. Sumber daya alam merupakan aset yang dimiliki oleh suatu negara, meliputi kekayaan alam yang terkandung di dalamnya seperti tanah, hasil hutan, hasil laut, tambang, dan lain sebagainya. Selain eksistensinya untuk menjaga keberlangsungan hidup manusia, sumber daya alam juga berperan dalam mendorong pergerakan ekonomi suatu negara untuk kesejahteraan masyarakat. Artinya, tersedianya sumber daya alam yang melimpah dapat menjadi peluang besar bagi suatu negara untuk terjadinya pembangunan ekonomi. Akan tetapi, hal tersebut juga harus didukung oleh sumber daya manusia yang kompeten dalam menjalankan manajemen sumber daya alam. Sebab, sumber daya manusia memiliki peran yang cukup krusial dalam keberjalanan proses pembangunan ekonomi suatu negara. Indonesia dikenal sebagai negara dengan kekayaan alam yang melimpah ruah. Selain kaya akan mineral, minyak bumi, dan gas alam, Indonesia juga kaya akan rempah-rempah yang menjadi cita rasa khas masakan Indonesia dan menjadi salah satu alasan terbesar bangsa Eropa datang ke Indonesia pada sekitar abad ke-16 silam. Meski dengan kekayaan alam yang melimpah, Indonesia juga memiliki tantangan-tantangan besar yang dihadapinya. Mungkin saat ini bisa dikatakan bahwa Indonesia tidak baik-baik saja. Indonesia, negara kepulauan terbesar di dunia dengan kekayaan alam yang melimpah, seringkali dianggap sebagai negeri yang penuh potensi dan harapan. Namun, di balik semua keindahan dan janji kemakmuran tersebut, ada realitas yang jauh dari gemerlap. Ekonomi Indonesia yang pernah digadang-gadang sebagai salah satu yang terkuat di Asia Tenggara, kini tengah menghadapi tekanan berat. Pandemi COVID-19 yang melanda dunia selama lebih dari 2 tahun telah memperparah kondisi ekonomi yang sudah rapuh. Pertumbuhan ekonomi yang lambat, peningkatan angka pengangguran, serta ketimpangan yang semakin melebar menjadi gambaran nyata dari krisis ini. Data menunjukkan bahwa pada tahun 2023, pertumbuhan ekonomi Indonesia hanya mencapai sekitar 4,5%, jauh dari target yang dicanangkan pemerintah. Sementara itu, angka pengangguran meningkat drastis, terutama di kalangan anak muda yang semakin sulit mendapatkan pekerjaan yang layak. Krisis ekonomi ini juga diperparah dengan ketidakmampuan pemerintah untuk mengelola utang negara yang terus membengkak. Utang luar negeri Indonesia kini mencapai lebih dari 30% dari PDB, sebuah angka yang mengkhawatirkan. Beban utang yang semakin berat ini mengancam stabilitas ekonomi jangka panjang dan mempersulit ruang fiskal untuk melakukan pembangunan yang lebih merata. Indonesia juga mengalami ketidakstabilan politik dan laku korupsi. Selain krisis ekonomi, Indonesia juga tengah menghadapi ketidakstabilan politik yang tak kalah serius. Selama kurun waktu tersebut, kita menyaksikan berbagai dinamika politik yang tidak selalu mengarah pada penguatan demokrasi, melainkan sebaliknya. Di sisi lain, korupsi yang merajalela semakin memperparah krisis ini. Menurut Transparency International, indeks persepsi korupsi Indonesia berada pada peringkat yang memprihatinkan. Kasus-kasus korupsi besar yang melibatkan pejabat tinggi negara dan politisi semakin sering terungkap. Namun, penanganannya seringkali setengah hati. Ketidakstabilan politik dan korupsi yang sistemik ini menjadi penghalang besar bagi upaya pembangunan yang berkelanjutan. Kemudian, Indonesia juga mengalami masalah ekologis. Indonesia, dengan kekayaan alam yang luar biasa, seharusnya menjadi salah satu negara yang paling peduli terhadap lingkungan. Namun, kenyataan yang kita hadapi justru sebaliknya. Hutan-hutan Indonesia, yang merupakan paru-paru dunia, terus mengalami deforestasi dalam skala besar. Data dari Forest Watch Indonesia menunjukkan bahwa setiap tahun, Indonesia kehilangan lebih dari 1 juta hektar hutan tropisnya. Penyebab utama dari deforestasi ini adalah ekspansi industri kelapa sawit dan penebangan liar. Akibatnya, kerusakan habitat satwa liar, degradasi lahan, dan perubahan iklim semakin tidak terkendali. Yang lebih parah, pemerintah tampaknya belum memiliki strategi yang jelas untuk menangani krisis lingkungan ini. Krisis yang dialami Indonesia tidak hanya bersifat makro, tetapi juga sangat terasa di tingkat akar rumput. Ketimpangan sosial yang semakin melebar menciptakan jurang yang dalam antara si kaya dan si miskin. Meskipun ada kemajuan dalam pengentasan kemiskinan, namun realitas di lapangan menunjukkan bahwa banyak masyarakat yang masih hidup di bawah garis kemiskinan. Krisis kepercayaan. Salah satu dampak terbesar dari berbagai krisis yang melanda Indonesia adalah krisis kepercayaan. Masyarakat semakin sulit mempercayai pemerintah dan institusi negara lainnya.
Korupsi, ketidakadilan, dan ketidakmampuan pemerintah dalam menangani berbagai masalah telah menurunkan legitimasi pemerintah di mata rakyat. Krisis kepercayaan ini tercermin dalam berbagai bentuk, salah satunya adalah meningkatnya aksi-aksi protes dan demonstrasi di berbagai daerah. Masyarakat, terutama kaum muda, merasa bahwa suara mereka tidak didengar, dan kebijakan pemerintah tidak berpihak pada mereka. Ini adalah tanda bahwa ada jurang yang semakin lebar antara rakyat dan negara. Krisis kepercayaan ini adalah tantangan besar bagi keberlangsungan demokrasi di Indonesia. Demokrasi hanya bisa berjalan dengan baik jika ada kepercayaan yang kuat antara pemerintah dan rakyatnya. Jika tidak, yang terjadi adalah disintegrasi sosial dan politik yang dapat mengancam stabilitas negara. Kemudian, bagaimana seharusnya peran anak muda dalam menghadapi hal ini? Peran anak muda yang berjiwa nasionalis dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila sangat sering dikaitkan dengan kemajuan suatu bangsa. Sebagai anak muda sekaligus umat muslim sudah seharusnya menjadikan Rasulullah SAW sebagai role model. Pentingnya menanamkan sifat-sifat yang ada pada Nabi dan Rasul seperti sidik, amanah, tablik, dan fatonah. Di Indonesia, peran pemuda dalam kehidupan berbangsa dan bernegara sudah tidak diragukan lagi. Hal ini bahkan sudah terjadi sejak masa perjuangan sejarah kemerdekaan Indonesia. Deklarasi Sumpah Pemuda merupakan salah satu bukti bahwa pemuda Indonesia memiliki peran penting dalam perjuangan bangsa. Lahirnya Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928 menjadi tonggak utama dalam sejarah pergerakan pemuda seluruh Indonesia dalam semangat kemerdekaan Indonesia. Begitu besarnya peranan pemuda dalam melakukan perubahan sejalan dengan jargon Presiden Insinyur Soekarno. Untuk membangkitkan semangat para pemuda, beliau mengatakan dengan lantang, "Beri aku 1000 orang tua, niscaya akan kucabut Semeru dari akarnya. Beri aku 10 pemuda, niscaya akan kuguncang dunia." Nah, dari sini kita tahu bahwa kita semua memiliki peran dalam upaya ini, baik sebagai warga negara, aktivis maupun pemimpin. Kita harus bekerja sama untuk mewujudkan visi Indonesia yang lebih baik. Karena pada akhirnya, Indonesia adalah rumah kita dan kita semua bertanggung jawab untuk menjaganya agar tetap berdiri kokoh dan membawa kesejahteraan bagi seluruh rakyatnya. Terima kasih sudah menonton video ini. Saya Kowi, sampai bertemu lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.